kasih kepada Satuan Polres Tangsel beserta jajarannya yang dimana telah dengan cepat merespon dan memproses perkara ini dengan cepat, sehingga status dari saudara FU telah dinyatakan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur dan kini sudah ditahan di rutan Polres Tangsel. Kami mengapresiasi langkah Polres Tangsel yang dengan tegas menahan saudara tersangka FU ini, mengingat begitu tertekannya pelajaran saya dalam menghadapi persoalan ini sampai klien saya harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari hal buruk yang akan menimpanya. Kemudian kami juga berterima kasih kepada KPAI yang juga telah menerima dan merespon laporan kami pada Rabu minggu lalu. Berikutnya kami akan follow up laporan klien kami yang di Polres Cirebon atas dugaan KDRT, yaitu saat itu yang terjadi 40 harian almarhum maminya, di mana di sana berantem hebat, kemudian sampai akhirnya ada pemukulan dan lapor di Polres Cirebon. Terakhir kami follow up 22 Februari lalu, hingga kini belum ada perkembangan. Selanjutnya dengan ditetapkan saudara FU sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap anak umur, maka klien kami telah mengutus kami untuk mengurus dan mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan agama. Demikian dari kami. Terima kasih. Terima kami hari ini mau ke Polres tadi ya? Ketemu ke Polres ya? Iya tadi. Oh yang pagi. Iya itu yang apa? Ini bisa ya? Iya. Dan terakhir infonya mau rilis hari ini, terus ada penundaan. Ini kan posisi udah tahan ya? Tahan. Ada sebuah keluargaan atau masih ada ketakutan nggak sih bahwa nanti pasti pertama ada sebuah keluargaan dulu. Pertama waktu dikabarin dari rekan wartawan gitu, ya sempat nggak percaya sih. Hah, benar, tapi percaya terus seneng gitu ya. Maksudnya dalam artian gini, alhamdulillah, artinya kan selama ini saya sama anak trauma, ketakutan, dia masih berkeliaran, kan kayak gitu. Kayak kalau misalkan di jalan saya lihat ada yang rambut gondrong, mukanya mirip dia, saya takut gitu kan Mbak, sama anak. Tapi alhamdulillah udah dengar beritanya, setelah pemeriksaan langsung ada penahanan di rutan Tangsel. Sempet yang maksudnya tuh lega karena ada titik terang lah untuk keadilan anak saya gitu. Gitu aja. Udah coba memastikan belum bahwa tahu. Nah itu makanya karena kita rencananya besok mau ke sana gitu. Atau ada kontak dari pihak sana jika kita ada di sana bagaimana? Jadi coba menghubungi saya sudah menghubungi penyidiknya sih. apa? Iya, sudah ditahan. Dari pihak sana sendiri masih ada usaha untuk atau usaha untuk damai apa dan Sejauh ini belum ada menghubungi kami, baik pihak keluarganya maupun yang dekat sama saudara FU gitu, belum ada sampai saat ini. Cuma omnya aja sih yang sering ngubungin, tapi kalau Hubungin langsung dengan langsung ke saya Ibu kalau Yuyun. omnya gitu. Cuma omnya cuma Yun sabar, semangat katanya gitu. Nggak apa-apa, om juga udah tahu karakternya Fajar seperti itu, biarin jadi pelajaran. Ya om makasih, cuma gitu. Ya gimana pendapatnya kau? kemarin kan sempat nangis, takut dan segala macam. Sekarang sudah mendengar kabar ini, apa perasaannya? Sudah lengkap. Saat pertama kali mendengar kabar itu, apa sih yang ada di pikiran kamu? Atau ada ucap? Oh gitu. Ya, biar jadi pelajaran aja supaya tidak ada korban-korban lain. Tapi kamu kapan mas? Hah? Kapan mas? Yang belum pernah sih dikirim sama mama sama mami baru pertama kali. Sama neneknya nggak pernah dipukul. Kesayangan Sama sama mamanya nggak pernah dipukul. Ini sama ayah sambungnya masa dipukul. Berarti ini kan ke Komnas. Berarti kan ada hal yang memang harus dibenahi dari secara
Betul. Ada Dia hal ya kan. Apa sih tahapannya yang selanjutnya ke depannya untuk tanggungan kerja juga gitu. Ini PR panjang soalnya untuk Iya, betul. Jadi hari kan. Traumanya berat. traumanya ini harus memang disembuhkan ya melalui dokter psikolog, tapi nanti akan delegasi dari KPAI yang menunjuk nanti. Dan terakhir saya menghubungi sudah berkirim surat, nanti tinggal di follow up aja suratnya. Dan ini akan secepatnya untuk dilakukan tes psikolog, karena mengingat memang psikisnya traumanya itu udah belum sembuh gitu loh. Karena tiap hari sih Mbak, tiap hari itu kalau ribut sama Fajar tuh nada tinggi, ngegas, maki-maki, mukul tuh di depan matahari gitu, di depan anak gitu. Jadi dia menekan ya apa. Terus kalau malam mau tidur itu yang masih bersama Fajar waktu itu ya. Jadi ya sempet yang benda tajam, mama pisaunya diumpetin sampai dia ada kepikiran takut nanti kalau kita tidur tiba-tiba ada kayak di film-film itu. Kau ini anak yatim loh, mestinya disayangi banget sama ayahnya. Udah menikahi, ibarat kata janda, punya anak yatim ini kan surga. Mestinya dijaga baik-baik, pelihara baik-baik, dididik yang baik untuk masa depannya yang baik. Tapi ternyata malah dipukuli. Kan dengar sendiri kan maminya nggak pernah mukul, neneknya nggak pernah mukul, ini bapaknya mukul. Apalagi kan Fajar dulu pernah ikut mami di rumah lama, udah gitu dianggap anak sama mami sama papi. Kalau misalkan dia sama istrinya yang dulu mungkin pernah melakukan KDRT, tapi kok dia tega gitu ke saya. Itu aja sih yang nggak habis pikir. Gitu. Terus sekarang mungkin ada perilaku ada yang mungkin apa ya, terlihat aneh gitu. Hari. Oh hari. Trauma. Oh kalau traumanya ya itu kalau ketakutan sih kayak misalkan ya itu kayak kita misalkan lagi berdua gitu di jalan ada rambut gondrong mirip dia agak sempet serem juga sih gitu cepet gitu tapi enggak bukan ya, makanya suka masih yang aduh pas ada berita lega penahanan ya alhamdulillah, cuma saya belum lihat langsung kan, istilahnya belum dari Kapolres belum ngerilis, terusnya dari dari kita lihat ke rutannya belum ya Mbak, rencananya pengen lihat sih memastikan itu aja sih sebenarnya. Aku mau sedikit menggelitik hatinya ketika melihat hari yang sudah benar-benar trauma. Ada gak hari yang ucapin bahwa oke, kita berdua yang kita happy, nggak perlu ada siapapun lagi. Ada kalimat itu gak? Atau ada yang ingin ada disampaikan? Iya, itu yang aku sampai dia bilang gini, aku tuh bahagia mam dulu sama mami sama mama, setelah Fajar dateng semua tuh jadi sial, semua tuh kayak bencana, kayak neraka. Itu anak aku yang ngomong, sampai aku mama nggak pernah dengerin aku ngomong gitu. Itu yang aku ngerasa nyesel minta ampun gitu, kayaknya ya Allah aku egois selama ini kan gitu, sampai aku bisa ninggalin anak sama ibu dari daging aku sama ibu aku yang ngelahirin aku, sampai aku milih Fajar gitu kan. Tapi yang aku belain, yang aku udah berkorban buat dia, ternyata aku malah disia-sia sama dia. Itu aja sih. Jadi sebuah pelajaran penting. Itu pelajaran penting banget Mbak. Jadi aku juga akan ngelihat orang tuh nggak gampang percaya gitu. Maksudnya saya pikir kan istilahnya Fajar yang di umur aku segini aku juga pengen beribadah, istilahnya beribadah yang baik lah ya, istilahnya dibimbing sama dia dengan agama dia katanya sekelas kiai gitu kan, tapi ternyata salah gitu. Trauma nggak orang? Kalau untuk trauma berumah tangga mungkin untuk kedepannya akan lebih hati-hati aja sih Mbak, itu aja. Jadi nggak buru-buru juga gitu, terus juga nggak langsung menilai orang tuh hati tergantung udah lo cocok nih aku, hati tetap harus kita juga istikharah juga, nanya sama Allah. Aku terlalu pede waktu itu karena aku pikir ya aku baru umroh gitu, terus aku ketemu sama yang religius gitu, aku pikir udahlah ini udah benar tepat pilihan aku gitu, agamanya bisa dibimbing, ternyata salah. Untuk proses hukum sudah proses perceraian. Iya betul. Jadi besok rencananya mau ke Polres dulu yang di Serban gitu. Oh ya, laporan laporan KDRT ibunya, dan LP anaknya sudah jalan, LP ibunya.
Setelah itu kita rencananya mau ke pengadilan agama untuk memproses gugatan cerai ini. LP itu dia sama LPA lagi berarti berlapis ya? Iya, betul. Iya. Jadi Yang di LP-nya Cirebon? terpisah. Kejadiannya kan ini di Jakarta, di Di Tangerang. Tangerang, Tangsel. Kalau ibunya di Cirebon pas 40 harian maminya saat itu. Kuburan masih basah, Makanya mami berantem, belum meledak. kering waktu itu. Masya Allah. Tapi PA takut kan? Enggak, paling PA-nya di Jakarta. Jakarta. PA Cirebon udah di follow up. Ya, akan di follow up. Yang di Cirebon. Laporan Besok yang rencananya. KDRT Cirebon. besok Iya, rencananya. besok. Oke, semoga selesai dengan baik. Amin. Amin. Insya Allah. Terima kasih teman-teman media. Ya. Saya mau